Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, saya Afan Fauji. Di sini, pertemuan kali ini, di minggu keempat, saya akan membahas tentang analisis saham dan lain-lain. Nah, di pertemuan keempat ini, ada analisis saham, analisis fundamental. Analisis fundamental ini adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan, ataupun bisnis perusahaan. Nah, teknik ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagian pakar berpendapat bahwa teknik analisis fundamental ini lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi menjadi tiga tahapan analisis, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Sedangkan analisis teknikal atau analisis teknik itu merupakan suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pada pergerakan harga dan volume. Pada awalnya analisis teknikal ini hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar atau instrumen yang bersangkutan dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum seorang investor menyadari melalui berbagai cara lainnya. Analisis teknikal ini dapat menggunakan berbagai metode, model, dan dasar. Contoh, untuk pergerakan harga digunakan metode seperti misalnya menggunakan indeks kekuatan relatif, indeks pergerakan rata-rata, regresi, korelasi antara pasar dan intra pasar, siklus, maupun dengan cara klasik, yaitu menganalisis pola grafik. Lalu di sini kita harus mempraktekkan menganalisis saham melalui ID TradingView, Google Finance, ataupun Finance Yahoo ya. Saya memilih untuk menggunakan Google Finance. Nah, di Google Finance ini banyak perusahaan-perusahaan pada saham seperti contoh Sido Muncul, Antam atau Aneka Tambang, Telkom, Bukopin, BCA, Bank Negara Indonesia, BNI ya, Bank Mandiri, Telkom, Bank Syariah Indonesia, dan lain-lain. Nah, di sini saya memilih untuk menganalisa dari Bank Rakyat Indonesia. Nah, Bank Rakyat Indonesia ini memiliki saham 4.700. Dengan bisa kita lihat di satu hari ini, Bank Rakyat Indonesia ini mengalami kenaikan ya. Nah, mengalami kenaikan per hari ini, di mana penutupan sebelumnya ini ada di 4.620, sedangkan untuk hari ini mencapai 4.710. Dengan rentang harinya mencapai 4.620 sampai 4.720. Sedangkan rentang tahun ya, dari tahun kemarin sampai sekarang ini ada di 2000
160 sampai 4.950. Kapasitas pasarnya 573,93 triliun, volumenya 95,80 juta, rasio 31,07, hasil dividennya 3,58%, bursa utamanya IDX. Nah, di sini ada performa finansialnya, ada pendapatan dan lain-lain ya. Untuk selanjutnya, kita diperintahkan untuk membeli saham dan menjual saham melalui Stockbit dan RTI. Nah, kita mulai dengan membeli dan menjual saham menggunakan RTI. Nah, pada kali ini kita buka aplikasi RTI Bisnis. Ini dia tampilannya RTI Bisnis dari IDX. Nah, kita pilih trade IDX Virtual Online Trading 2.0 ya. Kita klik. Di sini kita diminta untuk memasukkan username, password, dan PIN. Jika teman-teman belum, kita daftar dulu member registration-nya. Nah, di sini ada username, password, PIN, nama awal, nama akhir ya, telepon, dan email. Setelah itu, ini dia contohnya. Kita klik submit. Setelah itu kita ditanyakan emailnya ini valid atau tidak. Kalau email kita betul, kita klik aja yes. Nah, di sini sudah sukses. Kita cek email, kurang lebih 2 hari masuk email. Nah, di sini saya sudah mendapatkan email dan ada akun alamatnya. Kita klik aja, nanti teman-teman bisa melihat contohnya seperti ini. Kalau sudah sukses kita login, yang tadi kita sudah daftar. Nah, di sini ada BBCA, contohnya saya memilih untuk Telkom, bertransaksi di Telkom. Nah, offer ini jika kita akan membeli ya, sedangkan bid jika kita akan menjual teman-teman. Nah, kita akan membeli, kita buy, milih lotnya, nambah, saya milih 10 saja. Nah, di offer kita buy. Oke. Nah, di sini sudah tampil match ya. Kalau match itu berarti kita berhasil untuk bertransaksi. Sedangkan untuk sell, kita memilih posisi pada bid teman-teman. Pada bid kita memilih untuk sell. Pada Telkom juga dia. Nah, ini kalau berhasil kita match. Sedangkan ini kadang ada open, ada withdraw, amet ya. Ini dia portofolio saya bertransaksi tadi, buy sama sell ini. Nah, untuk selanjutnya Stockbit, kita buka aplikasi Stockbitnya. Di sini saya sudah menambahkan watchlist ya. Ada BBRI, ada Adikarya, BCA ya. Teman-teman juga bisa milih nih, ada di yang watchlist tadi. Nah, banyak perusahaan-perusahaan yang menanamkan sahamnya. Jika teman-teman belum memiliki ini, kita open demo dulu. Nah, di sini kita diberikan 100 juta teman-teman untuk bertransaksi mencoba di Stockbit ini ya. Saya sudah memilih menggunakan BRI. Nah, di sini BRI itu ada pada 4.660. Untuk saya beli sahamnya
teman-teman juga bisa memilih yang lain. Nah, di sini ada perkembangan chart menggunakan chart lilin ya, teman-teman, bukan grafik. Nah, saya membeli sekitar 10 lot di bawah 5 juta untuk BBRI ya, Bank Rakyat Indonesia. Nah, kita sudah membeli, kita cek. Nah, ini dia di order itu tuliskan match ya. Nah, di sini saya sudah membeli sahamnya dengan nilai 4.660. BBRI ini kita bisa lihat lagi ini tingkat chart ya, peningkatannya nih, naik turunnya. Kita bisa menggunakan grafik ataupun yang teknik lilin seperti ini. Nah, ini dia orderan saya. Kita lihat portofolionya. Ini dia portofolio detailnya. Ini orderan saya, teman-teman. Begitu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.